Ya, sekarang sudah menggunakan folder nama lain, ya, nama baru begitu. Foldernya diberikan nama Ramalan Agama dengan singkatan RA begitu ya. Ini temanya untuk berarti kita pakai istilah nomor videonya RA01 nih ya. RA Ramalan Agama. YouTube 4 suku kata, address opinion, alamat opini begitu ya, spasi gitu. Kalau yang di Facebook nggak bisa rupanya, jadi address opinionnya nyambung nggak pakai spasi ya. Nih ya, nih eh, tanggal tanggal sekarang lah. Yang di Facebook itu kan apa itu tag-tagannya dari YouTube itu taruh di apa itu yang di dinding, yang di wall apa, yang di Facebook sengaja di situ supaya kalau ada mau dialog mau komen kayaknya saling tulis apa saling itu lebih mudah di Facebook ya daripada di ruang komennya YouTube. Oke. Video RA01, Tuhan itu banyak, maka konsep daripada Tuhan itulah yang banyak. Mau maksa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan hanya yang dimaksud oleh pihak ini, pihak itu, pihak ini. Itulah problemnya, adalah Tuhan tidak ada hak cipta, trademark, nggak ada izin terbit, nggak ada izin apapun. Maka pemiliknya adalah semua makhluk hidup, bahkan udah gitu aja. Oleh karena itu Tuhan itu banyak. Nah, dibutuhkanlah pembedaan itu menurut si A, si B, si C, si D tentang yang dikata satu itu. Oleh karena itu diawali dengan tema Tuhan banyak, Tuhan itu banyak begitu. Dalam hal ini pembahasannya adalah saya masih tetap maka itu ngomong saya terpatah-patah, agak susah-susah karena kan saya mesti merangkai narasi yang bisa diterima secara publik ya. Ini kan YouTube publik begitu. Lain kalau kita di seminar nanti ya. Jadi saya untuk selanjutnya saya pakai begini. Agama 3 kata. Gitu aja ya. Inilah komunitas yang saya mau bahas, namanya saya kenakan agama 3 kata itu gitu nanti kalau di dalam sharing selanjutnya ya. Jadi yang dibahas adalah Tuhan menurut ya agama 3 kata tersebut. Oke, karena kenapa? Karena Tuhan itu banyak versi, banyak maunya, banyak yang kepengen akrab, banyak yang kepengen menyatakan dirinya dialah ya toh pihaknya Tuhan atau apa segala itu. Maka dari itu ke nama folder itu nanti kita akan ke arah tentang ramalan-ramalan yang ada di agama. Bosan nanti kalau saya katakan bahwa hilangkan dulu ketabuhan penggunaan mistis, ramalan, cenayang, paranormal, apalagi segalanya. Itu kan bahasa yang kita tabukan aja di negeri ini gitu loh. Si pelaku-pelaku brengsek itu aja penggunaan bahasa ini. Tak kalau saya pakai ngomong asumsi bagaimana? Prediksi bagaimana? Forecast bagaimana? Kan sama itu maksudnya gitu loh. Kan ada pelajarannya begitu loh. Ya kan? Saya akan memprediksikan begini-gini. Saya akan lah kan begitu gimana sih? Ya. Semua juga pelajaran begitu. Masa lupa di sekolah ngapain? Itu kan memprediksi ilmu alam, ilmu apa, ilmu ini, bahkan ilmu kedokteran sekalipun kan memprediksi. Sakitnya orang bagaimana, coba-coba ini, coba-coba itu gimana sih? Ya. Saya pakai itu semua, itu kosakata milik kita kok, enak aja. Milik grup-grup orang neko-neko emang enggak. Suruh dia ciptain bahasanya sendiri. Udah ini sampai di mana? Oke, agama 3 kata yang kita mengambil jalur agama sebagai untuk spiritual, yaitu agama yang dari awalnya saya selalu pakai istilah nol Masehi ke belakangnya, sebelum Masehi dan ke depannya. Ya,
dan ke belakangnya ribuan tahun lah, udah cari sendiri, pelajari sendiri. Di sini kan YouTube ini kan tempatnya mengambil tagline ya. Jadi ibarat YouTube ini YouTube channel Address Opinion, alamat opini kan memberikan mentoring untuk menyusun puzzle itu. Saya tidak mau mengambil nih, misalnya kalau saya bilang apa sih ribuan tahun ke 0 Masehi, saya nggak mau bawa ke sini apa-apa saja. Artinya kenapa? Pelajari sendiri peristiwa-peristiwa historis sebelum Masehi, ketik sendiri di Google, dapat sendiri kan. Jangan dengarkan mulut saya yang ngomong, nanti nggak percaya, betul nggak? Saya kan mentoring. Kalau mau paham gini-gini, coba ambil yang sini, ketik sendiri, betul nggak? Kalau mau ngerti yang kedepannya nanti, tangkap nanti apa rangkaian kalimat yang ada di YouTube ini kan, ketik sendiri kan, gitu. Fair jadinya. Ya toh gitu. Jadi enggak ada yang itu apa? Ya mengada-ngada seperti YouTuber lainnya gitu loh, ngarang-ngarang sejarah begitu loh. Ya. Maka sampai di mana lagi itu? Ya, agama 3 kata tersebut adalah yang rujukannya, yang pedomannya adalah sesuatu historis yang dari jauh ribuan tahun sebelum Masehi sampai hari ini 2021. Bahkan ada di situ ramalan, prediksi, asumsi ke depannya, yang dimana kalau kita kembali lagi, saya harus katakan, kalau yang ditabuhkan tentang ramalan ntar jadi seperti perdukunan, seperti apa, ya memang pernah ribuan tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi? Sesuatu yang mistik, yang misteri pada pembahasan ribuan tahun yang lalu itu ke sana. Apa yang terjadi, yang diistilahkan, yang dicanangkan perhitungan kalender Masehi itu? Saya nggak sebut dulu Masehi Julian apa Gregorian, pokoknya secara garis besar tanggalan Masehi itu nolnya, ya kan, tahun nolnya gitu. Ya kisaran lah. Nanti ada yang lebay lagi sok-sokan. Ini kan istilah. Apa itu? Sesuatu yang diprediksikan ribuan tahun yang lalu berwujud. Itu fakta. Ada yang mau bantah, berarti miliaran manusia di bumi ini selama 2021 tahun digoblokin berarti. Kamu doang yang pinter berarti, gitu maksud lo. Mau bantah ini? Segala catatan historikalnya, fakta, miliaran manusia mengenal peristiwa alaihissalam ini, peristiwa sang penebus itu, atau sebetulnya nama yang paling benar untuk manusia ya, untuk umum itu adalah yang di Indonesia kan menjadi Mesias. Karena berbicara Mesias, berbicara mas saya, tidak pandang apapun, suku, ras, etnis, apalagi lo tinggal di mana, apa segala, agama apa, apalagi agama. Tuhan kagak kenal tuh apaan agama, apa segala begitu. Itu sebetulnya kalau mau dari 1001 nama, 1001 julukan, ejekan kepada sosok ini yang diistilahkan pada kisaran 0 Masehi itu, paling tepat adalah Mas Ayah itu, sang juru selamat itu, ya. Jadi apa yang dikatakan apa tadi itu, misteri, ramalan, prediksi, perdukunan, percenayangan di sini terwujud. Ingat video sebelumnya, artinya adalah sesuatu peristiwa spiritual magis, suatu peristiwa yang misterion dapat dilogikakan. Logika apa sih? Logis gitu maksudnya, ya kan? Logis, otak manusia dapat mencapai pemahaman itu. Tuntutan manusia secara kasat mata terpenuhi dan terjadi. Jelas sekali gitu loh. Masih mau bantah juga, berarti kamu doang yang pinter. Ribuan miliar manusia sepanjang sejarah bumi ini goblok. Itu maksud lo kalau lo bantah gitu. Oke.
Ya. Jadi sudah jelas bahwa mistik di dalam agama 3 kata. Mistik yang dapat dilogikakan. Ya, yang tadinya sesuatu yang uncountable, yang immaterial di sininya menjadi material, menjadi countable, menjadi apa lagi istilahnya tuh? Lah ya fisik ya non fisik ya gitu ya maksudnya kan? Gitu loh. Ini fakta. Ya nanti ada lagi sejarahnya kemarin kan? Ya nanti ada peristiwanya lagi di sini. Ya. Oke. Kita maju lagi. Nah, setelah kita terima itu dulu fakta bahwa sesuatu yang mistik yang tadinya tak terlihat, tak nampak, tak kata mata, tak segalanya. Ini yang saya khawatirkan dan saya tidak sarankan untuk menggunakan rangkaian kalimat saya adalah ada unsur. Jangan pakai itu. Karena repot di dalam bahasa kita, maksudnya kalau di bahasa negeri orang apa itu ada gitu loh. Saya juga lupa lagi aksennya agak susah soalnya. Nih, ada unsur yang keluar dari Tuhan ini. Silakanlah pilih dulu lah, lo mau pakai bahasa apa kayak lo mau pakai bahasa Swedia kayak bahasa Polandia kayak bahasa Brasil kayak bahasa Urdu kayak bahasa Turki kayak bahasa Arab kayak bahasa Inggris kayak udah gitu aja, pokoknya ini aja dulu. Untuk apa? Untuk di dalam rangkaian perjalanan historisnya Sang Mesias itu mengerucut, menggugurkan pandangan pendapat tentang Tuhan itu banyak. Oke? Saya konteks di negeri di negeri timur dulu. Saya nggak ngebahas ini di Thailand. Saya nggak ngebahas ini di Brunei, ya. Saya nggak membahas ini ada di suku Indian Amerika sana atau di aborigin di Australia, enggak. Jangan campur-campur oon deh loh. Artinya kenapa? Dalam konteks pembahasan agama 3 kata tersebut banyaknya hilang sudah. Gugur, selesai. Kita nggak ikut campur lagi berarti. Bagi orang-orang yang tidak menganut agama 3 kata, berarti bukan pihak ini, gitu. Dengan ini sebetulnya yang penting, apa tuh? Perumusan atau ya boleh. Perumusan yang jauh-jauh hari lengkap diambil. Karena ingat, ada juga nanti agama yang mirip-mirip 3 kata tapi sepenggal doang, sepenggal historisnya nanti. Tapi ngapain ngomong cemen yang kayak gituan? Kita sedang mau mengkaji sesungguhnya apa itu agama 3 kata. Terpaksa saya pakai ini ya, ngerti ya maksudnya ya, gitu loh. Oke, jadi kalau lu ngambilnya utuh dari ujung kiri ke ujung kanan bahkan ke sananya lagi, dan itu didapat ajaran tersebut, tuntunan tersebut, bimbingan tersebut, apa itu ya, mentoring keimanan tersebut yang di dalam agama yang terdiri dari nama agamanya 3 kata, itu dia yang dimaksud itu, yang Tuhan yang dimaksud oleh agama ini nanti. Dan tahap pertama sudah menjawab dan mensortir bahwa yang tadinya awalnya agama Tuhan itu banyaknya udah hilang dulu. Betul? Sudah selesai di sini. Saya cut dulu di folder ramalan agama RA, ini video 1. Saya cut dulu.